Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Helbi Torikotu Najia dengan NIM 2408171 dari kelas 2 APG SD. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai pemodelan yang aku pilih mengenai miskonsepsi IPA yang sering terjadi di SD. Teman-teman, pernah gak sih kalian berpikir bahwasannya panca indera yang dapat merasakan suhu panas dan dingin adalah lidah? Karena kita seringkali merasakan suhu itu ketika kita memakan makanan. Padahal panca indera yang dapat merasakan suhu panas maupun dingin adalah kulit. Karena kulit memiliki fungsi utama untuk merasakan suhu panas atau dingin. Nah, berdasarkan jurnal yang telah aku baca, terdapat sejumlah siswa yang mengalami miskonsepsi terhadap panca indera yang dapat merasakan panas dan dingin. Karena pada jurnal tersebut menyebutkan bahwa siswa menganggap panca indera yang dapat merasakan panas dan dingin adalah lidah. Padahal nyatanya, maka dari itu di sini aku akan meluruskan miskonsepsi yang terjadi pada siswa tersebut dengan cara pemodelan fisik yang kontekstual. Sebelum kita melanjutkan praktik ini langsung, kita sebaiknya bertanya terlebih dahulu kepada siswa. Nah, bagian tubuh mana sih yang berperan baik dalam merasakan suhu panas maupun dingin? Nah, karena dalam jurnal tersebut kebanyakan siswa menganggap lidah sebagai panca indera yang dapat merasakan panas dan dingin, maka dari itu kita langsung saja ke praktiknya. Caranya, di sini aku sudah menyiapkan tiga buah bahan. Yang pertama ada air panas, kemudian atau air hangat, dan kemudian ini ada air dingin dan juga sendok logam dengan suhu ruang. Nah, pertama anak-anak, kita mencoba dulu dengan sebuah sendok untuk mengetahui apakah air ini itu dapat dirasakan dengan kulit itu bagaimana gitu. Yang pertama kita akan mencoba dengan sebuah logam. Jika ini air panas berbahaya, jika kita celupkan langsung kepada kulit atau terkena kulit, maka kita gunakan sendok logam. Yang pertama kita celupkan sendok logam ini pada air panas seperti ini. Cukup 5 detik saja. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jika sudah kita angkat, kemudian kita rasakan pada bagian kulit gimana suhu yang ada pada logam ini. Nah, dapat kita rasakan bahwasannya suhu yang ada pada logam ini yang telah kita celupkan pada air hangat ini adalah terasa hangat juga di kulit tanpa melalui indera pencernaan dulu gitu. Kemudian kedua, kita celupkan sendok logam ini ke air dingin. Cukup 5 detik juga. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Jika sudah kita angkat, kemudian karena tangan kiri aku tadi sudah dicoba untuk air yang hangat, maka kita coba sendok logam ini pada tangan kanan di kulit ya, kita rasakan. Nah, dapat kita rasakan bahwa sendok logam yang telah dicelupkan pada air dingin tadi ini terasa dingin juga di kulit tanpa melalui perantara mulut atau lidah. Nah, sedangkan jika teman-teman atau para siswa mencoba air ini dua-duanya diminum melalui mulut dan kemudian mengenai lidah, memang akan terasa panas jika itu air panas, tapi akan berbahaya untuk area mulut atau lidah tersebut gitu. Begitu juga sebaliknya dengan air dingin, ketika kita diminum langsung memang akan terasa dingin, namun itu tuh merupakan efek dari rasa sakit yang kemudian otak tuh akan mikir bahwa oh ini panas, oh ini dingin. Padahal lidah sebenarnya ini adalah merupakan faktor perasa
yang dapat merasakan suatu rasa, bukan untuk mendeteksi suatu suhu. Maka dari itu, teman-teman, panca indera yang dapat merasakan panas dan dingin adalah kulit, bukan lidah. Karena lidah itu fungsi utamanya adalah untuk mendeteksi rasa, baik itu rasa manis, pahit, asin, pedas, dan lain sebagainya. Sedangkan kulit menjadi faktor utama untuk menentukan atau mendeteksi suhu, baik itu makanan, ruang, maupun lainnya. Setelah analisis hasil dari praktik yang telah aku coba tadi, maka dapat kita simpulkan bahwasannya lidah ini hanya akan merasakan panas dan dingin ketika air hangat ataupun air dingin ini melalui lidah saja. Kemudian dari situ hilang suhunya itu seperti apa, karena pada dasarnya lidah ini itu hanya mendeteksi rasa saja. Air hangat itu rasanya seperti apa ketika melalui mulut, kemudian air dingin juga bagaimana rasanya ketika melewati mulut atau lidah. Sedangkan ketika sendok logam ini dicelupkan pada air hangat ataupun air dingin kemudian ditempelkan pada kulit ini, kita dapat merasakan nih apa suhu dari air hangat atau air dingin tadi tanpa melalui perantara lidah. Karena jika anak-anak melakukan praktik tadi hanya menggunakan lidah saja, itu akan berbahaya, karena bagaimana jika air itu terlalu panas, maka akan merusak fungsi lidah gitu ya. Begitupun juga dengan air yang takutnya terlalu dingin ketika kita melakukan percobaan langsung hanya kepada lidah saja. Seperti itu. Terima kasih teman-teman semua. Semoga dengan penjelasan pemodelan mengenai miskonsepsi yang telah aku jelaskan tadi ini dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.